Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya sayang. Amin. Oke, hari ini kita kembali lagi di video pembelajaran kita. Kita masih di tematik E, subtema 1. Sekarang kita sudah masuk di pembelajaran terakhir, 2 pembelajaran terakhir di tematik E di subtema 1. Sudah siap? Oke, yuk kita siapkan juga alat tulis kita. Kita akan mulai. Hari ini kita akan pelajari ada 3 mata pelajaran sayang. Ada bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Ya, kita akan mulai dari bahasa Indonesia. Nah, kemarin kan Memona sudah jelasin mengenai aturan saat kita membaca puisi. Jadi membaca puisi itu kemarin kan sudah jelasin ya, bukan seperti membaca sebuah cerita gitu ya. Nah, tentunya dalam membaca itu kita harus perhatikan yang namanya tanda baca tentunya ya. Mau puisi, mau teks cerita atau teks bacaan, itu semua harus memperhatikan yang namanya tanda baca. Ya. Nah, terutama di puisi. Puisi ini lebih banyak lagi kriterianya, persyaratannya gitu ya. Nah, kita akan pelajari lagi lebih dalam lagi di sini di pembelajaran 5 dan 6 ya. Yuk semuanya sama-sama buka bukunya halaman 28 ya. Nah, nanti di situ kalian akan melihat ada sebuah syair lagu. Sebenarnya ini syair lagu, tapi di sini kita mau coba deklamasikan ya. Deklamasi apa yo kemarin artinya? Siapa yang tahu tunjuk tangan. Semuanya pasti tahu ya. Deklamasi itu adalah cara membaca puisi ya. Nah, di sini kita mau coba praktek ini gimana sih cara membaca puisi yang tepat. Ingat, kemarin kan harus dibilang katanya ekspresi. Ekspresi itu mimik wajah kita ya. Terus lafal itu pengucapan. Kemudian intonasi suara kita, begitu ya. Nah, di sini Memona akan coba praktekin nih lagu kupu-kupu. Tapi kita nggak nyanyi, kita berdeklamasi ya. Oke, sini judulnya kupu-kupu. Kupu-kupu, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang mekar. Berayun-ayun pada dahan yang lemah, tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, jadi seperti itu. Sehingga puisi yang kita bacakan atau sajak yang kita bacakan itu menarik untuk didengar. Ya, mungkin Memona tidak begitu maksimal ya sayang. Nah, tapi setidaknya seperti itulah ekspresi kita membaca puisi. Sama nggak ekspresi Memona dengan baca puisi tadi sama membaca teks bacaan atau teks cerita? Pasti beda kan? Nah, itu dia ya. Jadi dari suara saja, dari ekspresi muka kita sudah bisa memahami, oh itu puisinya sedih nggak? Puisinya tentang sebuah kemarahan nggak? Atau puisi tentang perjuangan nggak? Atau bagaimana gitu ya? Nah, oke. Di sini di halaman 29. Nah, di situ dibilang, kemarin kan memang udah bilang kalau puisinya sedih berarti wajah muka kita atau ekspresi muka kita itu harus juga sedih gitu ya. Begitupun kalau puisinya gembira atau marah gitu ya. Nah, hal yang paling penting dalam membaca puisi itu tadi adalah gerak tubuh. Tadi kan memang udah bilang kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Bisa, kemana engkau terbang? Boleh begitu. Namanya juga ekspresi ya. Ekspresi orang itu beda-beda sayang saat membaca puisi ya. Nah, terus kemudian di sini pengucapan harus jelas. Nah, itu yang Memona bilang lafal kemarin ya. Terus intonasi gitu ya. Kenapa kita harus lafalnya jelas? Supaya kita tahu dia ngomong apa gitu ya. Agar makna kata atau makna dari puisi itu kita bisa paham, kita bisa mengerti ya. Terus setiap kata juga kita jelas mendengar sehingga kita tahu, oh dia ngomongin kupu-kupu gitu. Ntar siapa tahu dia ngomongnya sapu-sapu atau apa gitu ya. Nah, jadi kita jangan sampai membuat pendengar kita itu jadi salah tangkap ya. Nah, itu dia mengenai puisi tadi. Nah, coba yuk kita lihat lagi di sini teks cerita. Nah, tadi kan kita sudah membaca teks puisi. Nah, sekarang Memona mau membaca sebuah cerita nih. Cerita apa sih? Oke, semuanya sama-sama simak di bukunya halaman 30. Sudah buka bukunya semua halaman 30? Oke.
Ya, Memona akan bacakan untuk kalian. Judulnya tugas Ino dan Arin. Ino dan Arin mempunyai tugas menyiram tanaman. Ibu yang memberi tugas kepada Ino dan Arin. Ino dan Arin melaksanakan tugas dengan baik. Tugas menyiram tanaman dilakukan setiap sore. Ino dan Arin bekerja sama menyiram tanaman. Tanaman bunga tumbuh subur di halaman. Beraneka bunga tumbuh dengan warna yang cantik. Bunga mawar, melati, dan anggrek tampak subur. Puas hati melihatnya. Nah, bagaimana ekspresi Memona saat baca cerita tadi? Beda nggak sama tadi baca puisi? Ya, pasti sedikit banyak beda ya. Nah, itu dia. Nah, di sini adalah cerita mengenai tugas Ino dan Arin. Dia tugasnya apa sih? Dia menyiram tanaman. Oke, yuk kita mau jawab pertanyaannya di bawah itu. Ada pertanyaan bacaan. Semuanya siap dengan pensilnya. Memona akan bantu menjawab. Ya. Nomor 1. Apa tugas Ino dan Arin? Ya, menyiram tanaman. Oke. Oh iya, Memona pengen tahu nih udah sampai mana nih jamur kalian? Apakah kalian masih semangat siram jamurnya? Harus semangat ya sayang, pagi dan sore. Ya, jangan lupa tulis di tabel pengamatan. Oke? Ya, lanjut nomor 2. Siapa yang memberi tugas kepada Ino dan Arin? Iya, ibu. Di sini siapa yang pernah diberi tugas oleh mama untuk menyiram tanaman? Ayo, siapa? Pasti ada beberapa ya. Tapi kalau mamanya punya taman di depan rumah gitu, atau senang bercocok tanam atau berkebun, pasti kalian pernah setidaknya sekali 2 kali membantu mama menyiram tanaman ya. Oke, nomor 3. Bagaimana Ino dan Arin mengerjakan tugasnya? Gimana? Ya, melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, kita lanjut. Sebutkan bunga-bunga yang tumbuh di halaman rumah Ino. Tadi bunga apa aja yang ada di bacaan? Ya, bunga mawar, melati, dan anggrek. Pintar. Oke, nomor 5. Mengapa Ino dan Arin puas melihat bunga-bunga? Kenapa? Ya, karena tumbuh subur dengan warna yang cantik. Oke. Ya, itu kita sudah jawab pertanyaan bacaannya ya sayang ya. Di halaman 30. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita masih ngomongin soal puisi ya sayang ya. Nah, tadi kan Memona sudah praktekin juga gitu ya, mengenai bagaimana cara membaca puisi yang benar gitu ya, yang baik dan benar. Tentunya kalian nanti pasti punya gaya sendiri dalam membaca puisi. Nah, Memona mau kasih tugas nih buat kalian untuk tugas bahasa Indonesia ya. Percaya gak sih, karena selama ini Memona selalu kasih tugas kalian itu dalam bentuk video dan selalu kreatif, jadi Memona selalu suka gitu. Jadi kali ini Memona akan memberikan tugas membuat video membaca puisi ya. Nah, di sini kalian praktekkan membaca puisi di halaman 37 berjudul Tentara. Nah, kalau tentara ini berarti ekspresi seperti apa? Apakah sedih? Apakah marah? Gitu ya. Nah, itu dia, harus penuh semangat. Namanya juga kita lagi membicarakan tentang tentara. Ya, jadi kalian lihat dulu tentara itu seperti apa sih? Iya, mereka bersemangat gitu ya. Jadi kalian jangan lemes-lemes nanti mempraktekkan deklamasinya ya. Nah, boleh kalau misalnya kalian punya ada baju loreng-loreng gitu, kalian pakai biar semakin keren gitu videonya ya. Ya, Memona tunggu tugas bahasa Indonesia kalian. Memona kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan video tersebut ya. Nanti kalau sudah selesai kalian share ke Google Classroom-nya sayang. Oke, itu tugas bahasa Indonesia kalian. 1 minggu Memona kasih waktu ya. Oke, itu untuk bahasa Indonesia. Kita lanjut ya ke mata pelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita mau mempelajari PPKN. Nah, sekarang kita mau kembali lagi nih belajar mengenai sila-sila Pancasila ya. Nah, kalian masih ingat nggak sih apa sih isi dari sila Pancasila? Tentunya pasti masih ingat ya. Jangan sampai lupa ya sayang. Nah, itu dia. Nah, di sini di halaman 31 kita akan diajarkan mengenai pengamalan sila kedua. Mungkin diingatkan kembali ya, kan kita sudah pernah mempelajarinya ya.
di kelas 1 mungkin ya, atau di semester 1 kemarin kita sudah mempelajari. Nah, di sini akan diberikan contoh lain pengamalan sila Pancasila. Nah, kalian tahu nggak sih kalau yang namanya menghormati orang tua itu termasuk pengamalan sila Pancasila loh, beneran. Iya, selain itu merupakan perintah Tuhan, ternyata itu juga merupakan pengamalan dari sila Pancasila. Berarti kalau kalian sudah menjadi anak yang patuh, kalian otomatis kalian sudah melaksanakan pengamalan dari sila-sila Pancasila. Berarti kalian warga negara yang the best ya. Nah, di sini katanya sikap mematuhi dan menghormati orang tua itu merupakan pengamalan sila kedua. Apa isi sila kedua? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter, masih pada ingat semua, pinter ya. Nah, di sini katanya jadi ada beberapa hal lagi yang merupakan pengamalan sila Pancasila. Selain kita patuh dan taat kepada orang tua, ternyata ada pengamalan sila yang lain, yaitu menyayangi sesama, kemudian suka menolong gitu ya, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Karena sifatnya kemanusiaan ya sayang. Misalnya contohnya kayak kita memberikan bantuan, kan sekarang lagi ada musibah bencana gempa ya di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, itu juga merupakan salah satu wujud pengamalan sila kedua, menolong atau membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan ya. Oke, nanti tugas kalian di situ nanti ada tugas PS ya sayang ya. Tapi itu nanti Memona kasih tahu. Nah, itu tadi sila kedua. Nah, di sini juga kita mempelajari mengenai pengamalan sila yang lainnya. Coba kita buka bukunya di halaman 34. Nah, 34 ya. Oke. Nah, 34 ya. Nah, di sini kita nanti akan melihat hal lain yang patut kita tiru, hal baik tentunya yang patut kita tiru dan merupakan pengamalan dari sila Pancasila ya. Oke, Memona sebelumnya akan baca dulu ya di halaman 34. Sudah buka semua halaman 34? Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Di rumah kita kadang-kadang didatangi saudara. Saudara yang datang ke rumah kita adalah tamu. Selain saudara, orang lain juga bisa bertamu ke rumah kita. Kita harus bersikap baik dan sopan terhadap tamu. Nah, itu benar banget ya. Jadi kalau ada tamu datang, jangan cemberutin. Tapi kita juga jangan sembarangan main buka pintu ya sayang. Jadi kalian lihat dulu dari jendela. Kalau kalian kenal, ya kalian buka pintunya gitu. Tentunya bila ada mama atau papa di rumah atau orang-orang yang dipercayakan untuk menjaga kalian di rumah. Tapi kalau kalian sendirian berdua sama adik, terus kalian nggak kenal, jangan sembarangan dibuka pintunya ya sayang, ya. Oke. Nah, di sini ada kisah tentang Irfan yang bertamu ke rumah Ino. Siapa Irfan ya? Oke, kita baca ya. Irfan bertamu ke rumah Ino. Irfan adalah sepupu Ino. Irfan datang bersama ayahnya, Paman Jaja. Irfan libur sekolah. Irfan ingin berlibur di rumah Ino. Ino sangat senang karena dikunjungi Paman Jaja dan Irfan. Nah, senang banget ya kalau udah libur sekolah. Kayak kemarin kan libur panjang Imlek ya. Bentar lagi kita mau ada libur kenaikan kelas. Nah, itu dia. Itu pasti adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu ya sayang dalam 1 tahun pelajaran ya. Kita biasanya jalan-jalan atau berkunjung ke rumah saudara, kerabat gitu ya, ataupun ke rumah kakek dan nenek kita ya. Nah, di sini nanti kalian akan melihat bagaimana Irfan itu yang merupakan sepupunya Ino itu datang berlibur bersama ayahnya. Berarti otomatis menjadi pamannya Ino ya, namanya Paman Jaja ya. Nah, di situ ada sikap-sikap yang patut kita tiru saat kita bertamu atau berkunjung ataupun ketika kita kedatangan tamu ya. Jadi kita pengen tahu nih seperti apa sih sikap-sikap yang baik kalau misalnya kita jadi tamu atau kita kedatangan tamu gitu ya. Nah, Memona pengen tahu nih sikap-sikap kalian, menurut kalian ya, pendapat kalian gitu ya. Nah, nanti PS kalian itu di halaman 35 yang ini. Nah, ini. Ya, ini adalah tugas kalian. Oke, nanti kalian kerjakan. Memona pengen tahu sikap Ino tuh harusnya bagaimana. Di situ ada 2 situasi. Yang pertama, Irfan menginap di rumah Ino hendak makan, Ino mengajak Irfan untuk makan bersama. Apa sikap Ino?
tentunya yang baik ya. Yang kedua, Meli saudara sepupu Nita. Meli menginap di rumah Nita. Nita sedang makan pisang. Nita tidak menawarkan pisang kepada Meli. Sikap Nita bagaimana? Menurut pendapat kamu, apakah baik itu? Apakah tidak baik? Jadi kalau tidak baik harus bagaimana? Seharusnya bagaimana? Begitu ya. Nah, itu nanti jadi tugas PS kalian. Ya. Oke. Nah, nanti di sini di bawah juga di situ ada teks cerita saya mengenai Irfan lagi nih. Kenapa nih Irfan? Kita baca ya. Irfan pandai bercerita. Yang di bawah ya sayang, halaman 35 yang ini ya. Yang ini ya. Irfan, sepupu Ino, suka bercerita. Irfan suka meniru gaya tokoh yang dia ceritakan. Saat bercerita, Irfan bersemangat. Ino senang mendengar cerita Irfan. Ino dan Irfan selalu rukun saat bermain. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka selalu tolong menolong. Nah, di sini siapa yang punya sepupu? Nah, iya sayang ya, sepupu itu kan otomatis kerabat kita ya. Jadi alangkah baiknya kita rukun dengan mereka. Ya, apalagi mereka kerabat. Otomatis kita masih ada hubungan darah ya. Sepupu itu biasanya adalah keponakan dari orang tua kita atau anak-anak dari om atau tante kita, paman atau bibi kita, gitu ya. Jadi masih ada hubungan saudara kan? Nah, begitu ya. Nah, oke. Di sini dibilang katanya si Irfan sama Ino ini kan kelihatannya sangat rukun ya, gitu, sangat akrab gitu ya. Nah, mereka nggak pernah berantem loh, hebat ya, dan selalu saling tolong menolong. Nah, itu sikap yang menunjukkan pengamalan sila keberapa sih kira-kira? Ya, coba kita lihat bukunya halaman 36. Semuanya buka bukunya halaman 36. Nah, di situ ada pernyataan mengenai pengamalan sila ketiga. Nah, contohnya seperti apa? Apakah rukun dengan saudara, dengan kerabat, atau dengan orang lain itu merupakan pengamalan sila ketiga? Kita baca ya. Ino sering berbagi makanan dengan Irfan. Ino selalu menjaga kerukunan dengan Irfan. Menjaga kerukunan merupakan sikap untuk menjaga persatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjaga kerukunan. Hidup rukun itu artinya tidak bertengkar. Hidup rukun artinya tolong-menolong. Hidup rukun membuat hidup menjadi nyaman. Nilai-nilai kerukunan terkandung pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, itu dia ya, berarti benar. Berarti sikap rukun, tidak suka berantem, senang tolong orang lain, itu ternyata merupakan pengamalan sila ketiga yang berisi atau yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pintar murid Memona ya, semua sudah hafal sila-sila Pancasila. Jangan sampai lupa ya, itu sampai kapan-kapan juga kalian harus tetap menghafal yang namanya sila-sila Pancasila ya sayang. Nah, di sini artinya juga katanya sehari-hari itu kita harus jaga kerukunan. Kenapa? Karena dengan menjaga kerukunan berarti kita sudah membina persatuan. Iya dong. Kalau misalnya kita senang berantem sama teman kita, apakah itu bisa tetap rukun kita dengan teman kita? Tentu tidak. Nah, ingat ya, kemarin kita sudah membahas di ayat minggu kemarin kan, kita harus menjaga lidah kita ya. Jadi nggak boleh sembarangan kita. Bahkan walaupun kita nggak mukul, misalnya kita cuma bilang, ih kamu jelek banget sih. Nah, itu pun sudah sudah memukul dia secara tidak langsung ya sayang, memukul dengan kata-kata ya. Jadi itu akhirnya nanti jadinya ribut. Emang kamu gak jelek gitu kan? Nah, jadi panjang ya. Jangan ya sayang ya. Memona percaya murid kelas 2B, murid-murid Memona ini adalah murid-murid yang memang senang menjaga kerukunan ya. Anak-anak Tuhan senang menjaga kerukunan ya. Gak suka berantem. Anak Tuhan itu adalah anak yang penuh damai ya, anak damai ya, anak bawa damai. Oke, kita lanjut. Nah, nanti PS kalian untuk PPKN agak banyak, nggak apa-apa ya, kan dari kemarin kita nggak ada tugas ya. Oke, nanti untuk PPKN di PS-nya itu nanti kalian memberi tanda centang atau silang untuk sikap yang sesuai atau tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila di halaman 31. Itu PS kalian. Oke. Nah, terus PS kalian yang kedua, memberi tanda centang dan tanda silang juga untuk sikap yang sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi ada dua sila ya sayang, sila kedua sama sila ketiga gitu ya.
Nah, yang terakhir adalah dengan menuliskan apa sih sikap kalian yang baik di halaman 35 menurut kalian, pendapat kalian ya. Jadi nanti PPKN tugasnya ada 3. Nah, itu PS kalian yang harus kalian kerjakan hari ini. Nanti kalian lihat di Google Classroom ya perintahnya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir itu adalah PPKN matematika ya, matematika. Nah, kalau matematika ini Memona sudah tidak ngejelasin lagi ya, soalnya kalian tuh udah pinter-pinter banget. Memona kemarin waktu nge-share waktu lihat PS kalian di Google Classroom ya saya. Oh, hebat-hebat, pinter-pinter. Tapi gampang-gampang banget ya emang ya. cm sentimeter, m meter. Oh, aduh pinter-pinter deh. Nah, sekarang kalian sudah siap belum dengan penggarisnya? Oke, nah kalau sudah ada penggarisnya, yuk kita mau belajar mengukur dengan penggaris. Ingat ya, mengukur yang benar tuh dari angkanya 0 ya, dari 0 ya saya. Nah, nanti kalian ukur, nah ini nih ya, nanti kalian ukur nih. Di sini nanti ada 6 buah benda. Aduh, Memona penggarisnya ada di ruangan bawah. Memona lupa ini, lupa apa ambil. Oke, nanti kalian ukur dari sini sayang. Nah, di sini ini maksudnya. Jadi kalian nggak perlu nyari daun maksudnya, tapi kalian mengukur yang ada di sini. Nah, di sini udah disediakan garis ya sayang. Nah, ngukurnya itu dari sini ke sini. Kalau Memona nggak ada begini, berarti dari kiri ke kanan gitu ya. Ingat ya dari 0. Nah, di sini kan ada garis sayang. Nah, letak 0-nya di bawah garis ini. Ya, letak 0-nya di bawah garis ini. Nanti dia berhenti di garis ini. Nanti kalian lihat itu berapa senti jadinya. Ya, kalian pakai mister ya, pakai penggaris yang itu tuh, yang bening ya sayang ya, yang biasanya merek Butterfly ya. Nah, nanti kalian ukur, di situ ada benda daun, kemudian ada apa ini ya, seperti pulpen ya atau pensil. Terus ada gambar serangga, ada burger, ada buah lemon, dan kemudian gelas. Jadi kalian hanya mengukur ini aja sayang, garis yang sudah ditentukan di buku. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Gitu ya, dari atas ke bawah. Bisa ya? Oke, nah itu menjadi PR kalian karena ini agak makan waktu ya sayang mengukurnya ya. Ini akan jadi PR kalian. Memona tunggu PR kalian sampai jam 9 malam ya. Nah, itu dia tugas kita pada hari ini sayang ya. Ingat ya tadi PS ada 3, PS PPKN dan PR matematika di halaman 38 dan 39 ya. Oke, semangat mengerjakan tugas-tugasnya saya sayang ya. Semangat ya. Terima kasih sudah melihat video Memona. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.